Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kutoprek Tutorial Excel, channel yang membahas masalah seputar Excel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara menggunakan fungsi COUNTIFs. Yang spesial apa di fungsi COUNTIF? Yang spesial adalah kita bisa menghitung frekuensi ya, frekuensi dengan banyak kriteria. Kalau sebelumnya kita ada fungsi count, lalu COUNTIF. Nah ini yang spesial, COUNTIFs. Jadi count, if, as. Jadi banyak kriteria. Oke, nanti saya akan membuat contoh ya. Kita akan membuat contoh skenario cara menghitung bagaimana menghitung frekuensi penjualan di setiap wilayah setiap bulan. Nah, nanti dari situ kita akan tahu kira-kira di wilayah A atau wilayah B itu frekuensi konsumen membeli barang ke kita itu seberapa banyak. Oke, kita coba bagaimana cara menggunakan fungsi tersebut. Oke teman-teman, langsung kita contohkan bagaimana cara menggunakan fungsi COUNTIFs. Di sini saya memiliki data, yaitu data penjualan PT apa aja. Nah, tadi saya di awal bilang bahwa saya akan menghitung frekuensi penjualan di setiap wilayah per bulan. Berarti kalau itu yang kita butuhkan, berarti apa? Yang kita butuhkan based on-nya adalah wilayah ya, sama bulan. Nah, saya akan membuat dulu nanti skema di sini. Untuk bulan ini ya, saya copy. Saya pindahkan ke kanan. Tujuannya apa? Saya mau remove duplikat. Kenapa saya remove duplikat? Karena kalau saya buat Jan, Feb itu ada kemungkinan nanti saya salah ya. Makanya saya langsung ambil dari data aslinya. Oke, lalu ini saya copy ke bawah. Saya remove duplikat. Remove duplikatnya yang ini. Oke, yang di data lalu remove duplikat. Kita oke kan? Nah, di sini datanya adalah data yang benar-benar unik ya, tidak ada yang menyamakan. Januari cuma 1, Februari, Maret, dan April. Kita copy, saya mau pindahkan di sini aja ya. Saya control value, nanti saya pakai paste spesial, itu saya transpose. Oke, datanya sudah, data bulan sudah tersedia. Lalu step yang kedua, apa? Step yang kedua saya butuh wilayah. Saya copy wilayahnya, saya ambil juga datanya dari based on data saya nggak mau ngetik sendiri karena ada, kalau ketika saya ngetik nanti akan ada kemungkinan salah. Kalau ada kemungkinan salah artinya data nggak akan ketarik, nanti error. Ya, atau datanya jumlahnya tidak sama. Lalu sini saya copy, ini saya copy. Ini karena rumus ya, ada rumusnya, saya copy value, lalu sini saya remove duplikat ya, data remove duplikat. Nah, ini datanya benar-benar data yang unik ya, tidak ada yang ngembarin. Lalu saya butuh datanya itu bisa urut abjad ya. Ya, nanti saya filter ini A to Z. Nah, saya copy lagi teman-teman ya. Saya copy teman di sini ya. Ini wilayah. Oke. Nah, udah. Lalu setelah itu tadi saya bilang bahwa saya akan menunjukkan dengan menggunakan COUNTIFs ya. COUNTIFs itu kita bisa tahu berapa frekuensi penjualan di setiap wilayah per bulannya. Untuk wilayah ini ya, pertama Aceh ya, bulan Januari rumusnya seperti ini, sama dengan count ya, COUNTIFs ya. Banyak kriteria. Kriteria rank pertama adalah rank kriteria pertama kita ambil database-nya, kasarnya seperti itu. Based on datanya. Kita bisa ambil dua, yaitu antara wilayah dan bulan. Nah, saya mau ambil yang wilayah aja dulu. Berarti di sel E4 sampai habis. Boleh ini kita tambahin sampai bawah, boleh ya. Jadi sampai paling bawah sel berapa nih? Sel sama-sama sel E ya, tapi row-nya row jutaan ya, 1 juta lebih ya. Boleh nggak apa-apa, kita kunci. Lalu kita ambil kriterianya karena dia wilayah berarti sel H4. Jadi nanti dia akan tabrakan, akan melakukan apa namanya pencocokan ya. Lalu koma lagi, kriteria yang kedua apa? Kriteria yang kedua yang saya butuhkan adalah bulan. Saya ambil sel B4 ini, saya copy ke bawah. Karena di sini selnya saya tadi sampai bawah, sampai N row ya. Sampai aja sekalian bawah juga nggak apa-apa. Ya, ini untuk mengatasi apabila ada tambahan data. Kunci ya, lalu koma lagi karena dia bulan ya. Di sini kriterianya adalah yang kedua adalah kriteria bulan. Saya ambil sel I
3. Lalu saya tutup. Enter. Nah, ternyata Aceh frekuensi penjualannya adalah sebanyak 3 kali pemesanan. Nah, di sini ini rumusnya saya bisa copy ya teman-teman. Saya copy di sini. Oke. Nah, rumusnya ini ini belum selesai deh rumusnya. Nah, rumusnya ini kan ada H4 ya. H4 itu adalah sel apa ini? Sel H4 ya. Sel H4 ini saya mau dia tidak bisa geser ke kanan, dia tidak pindah volume karena nanti mau saya copy, saya langsung mau tarik nanti dari sel I4 ini saya mau tarik. Nah, biar dia tidak pindah kolom, makanya H ini akan saya kunci. Dia nggak akan pindah kolom, tapi dia harus pindah baris. Lalu I3-nya, I3-nya berbeda, kebalikan. I3-nya itu bisa pindah kolom, tapi tidak boleh pindah baris. Kita kunci di mana? Di tengah-tengah sini, biar barisnya tidak berubah. Kita kunci, salah. Kita kunci seperti ini ya. Jadi ini udah kekunci barisnya, enter. Lalu kita copy teman-teman. Copy sampai bawah. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Ini ada sekitar berapa? Saya ambil total ya di sini teman-teman ya. Total ini sum. Ini juga sum. Oke, 152. Jadi frekuensinya total itu adalah 152. Kita buktikan benar apa enggak totalnya 152. Karena dalam pengolahan Excel itu harus hati-hati juga. Kita harus melakukan cross check juga secara manual. Oke, ini saya tes ya. Ini wilayah itu count-nya adalah sebanyak 152. Berarti data rumus ini adalah sudah benar. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa frekuensi pesanan untuk wilayah Aceh itu adalah sebanyak Januari 3, Februari 9, Maret 6, April 5. Totalnya adalah 23. Ini sebenarnya nanti bisa kita buat grafiknya ya. Kita buat grafik, oh di bulan Januari turun 3 nih Aceh, tapi Februari kok naik 9, Maret kok turun 6, lalu turun lagi ke 5. Nah, ini sebenarnya bisa digunakan untuk dasar penggunaan untuk analisa bisnis ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu bisa juga kita tambahin ya. Umpamanya kita mau penjualannya, umpamanya penjualan juga masuk. Bisa, ini kan frekuensinya, lalu untuk penjualan. Ini tambahan aja ya, Kita pakai fungsi SUMIF, saya percepat aja karena tambahan. Ranknya saya pakai rank ini ya. SUMIF is ya. Ranknya pakai rank hasil, ya hasil. Boleh sampai bawah, lalu kriterianya adalah ini ya, wilayah masih tetap, kriterianya adalah wilayah 4. Lalu karena di sini kriteria adalah wilayah, maka head to head-nya adalah dengan sel H19 juga wilayah. Oke, lalu koma lagi. Saya butuh apalagi bulan di situ. Oke, bulan, boleh bulan sampai bawah juga nih, sampai sel akhir ya. F4 ya. Kenapa saya sampai sel akhir? Karena saya mengantisipasi apabila nanti ada tambahan data. Oke. Setelah itu kita ambil yang bulan di atas. Sama seperti ini, kita ambil ini sel I3, enter. Nah, oke. Ini saya copy dulu aja biar nggak salah nanti ya. Saya copy di sini. Oke teman-teman, nanti ini nggak usah pusing-pusing. Nanti saya akan melampirkan ini di deskripsi. Jadi nanti saya akan melampirkan filenya. Nanti teman-teman bisa download sendiri di situ. Nah, ini sama konsepnya. Yang H19 itu nanti jangan sampai kok pindah kolom, tapi boleh pindah baris. Lalu sel I3-nya dia tidak boleh pindah kolom, tapi dia boleh pindah kolom tapi tidak boleh pindah baris. Kita kunci, kita copy ke samping. Oke. Nah, seperti ini hasilnya, revenue-nya. Oke. Kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Nah, sebenarnya dari sini juga bisa dianalisa lagi ya, banyak bisa dianalisa. Kita bisa analisa untuk Aceh itu ternyata adalah per pesanan itu rata-rata. Kita bisa tahu rata-rata per pesanan adalah 533 revenue-nya. Ya, setiap kali pesan
gitu. Bisa kok kita copy ke bawah, rata-ratanya berapa. Tadi kita langsung ini saya munculkan dulu rumusnya, agar nanti mudah dipahami. Oke, lalu yang di sini juga. Oke, nah di sini 533 kita copy aja langsung ke kanan. Kita copy, totalnya aja langsung ya kita copy. Sini. Oke, ada div, tambahin aja if error. If error, lalu value if errornya adalah 0. Copy deh ke bawah, ke kanan. Copy lagi ke bawah, hilang divnya. Gitu, ini copy ke sini. Nah, jadi rata-rata penjualan per sekali pesan ya, itu Aceh itu sekitar revenue-nya 533, Bali sekitar 700. Kalau dilihat dari skema ini ya, yang paling tinggi adalah sekitar ya 700.000 ya, ini 700.000. Sekali pesan 700.000 ini barang. Jadi lebih mahal. Barang-barangnya lebih mahal. Nah, ini saya di sini baru pakai 2 kriteria. Sebenarnya kita juga bisa kita tambahkan kriteria lagi, umpamanya 3 kriteria. Nah, di sini saya contohkan umpamanya saya nggak mau ambil 3 kriteria ya teman-teman ya. Saya ambil ini ya. Terus saya ambil bulan. Sebenarnya bisa. Bulannya nggak perlu ya. Karena nanti di sini saya akan kasih bulannya sama dengan yang ini. Ini saya copy total. Saya pindahkan ke sini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi awalnya kriteria cuma 1 kriteria ya, 2 kriteria ya, yaitu wilayah dan bulan. Di sini tambahan ID, wilayah, dan bulan. Berarti ada 3 kriteria di sini. Menghitung frekuensi dengan 3 kriteria. Sorry, ini sudah saya remove belum ya? Saya remove duplikat dulu, kalau belum saya remove. Oke, ternyata ini data yang data yang tidak terduplikasi ya. Jadi karena tadi saya sudah remove duplikat ya. Nah, setelah itu ini saya copy, saya pindahkan ke sini ya, teman-teman. Ini hilangin aja dulu. Jadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana menghitung frekuensi penjualan di setiap wilayah berdasarkan ID konsumen ya. Nanti ada ID konsumennya tersendiri. Nah, di bulan Januari sama tadi rumusnya pakai countif ya. Sama dengan countif ya. Ini countif banyak kriteria. Kriteria yang ranknya yang mana? Kriteria ranknya kita ambil database-nya. Kalau mau kriteria rank adalah ada 2 yaitu ada 3. ID konsumen, wilayah, dan bulan. Di sini saya mau ambil yang ID konsumen dulu deh. Ranknya kita ambil, bukan sum if is tapi countif is ya. Nih, kriteria ranknya yang mana? Kriteria ranknya yang ini teman-teman. Saya ambil tadi adalah bulan aja dulu deh ya. Bulan, 4, head to headnya ya sama bulan, lalu ID konsumen ya, F4. Kriterianya adalah ID konsumen, setelah itu wilayah. Kita ambil yang wilayah. Wilayah ini ya, F4, kriteria adalah wilayah. Oke, ini sudah muncul. Ternyata ID 1, konsumen dengan ID konsumen 1 itu sekitar 3 ya. Frekuensinya 3 kali di bulan Januari. Nah, di sini tadi saya cuman sampai berapa nih? 155. Ini bisa dirubah nih ya teman-teman ya. Saya nggak mau 155, saya mau 1000 deh. Juga 1000, ini juga 1000 bisa dirubah. Nah, saya mau geser ke kanan dan mau geser ke bawah. Caranya bagaimana? Nah, dari rumusnya ini saya bukakan rumusnya di sini. Nah, dari rumusnya ini kita akan lihat mana yang kita kunci. Sheet 4 ya, C3. C3 itu dia boleh rubah kolom tapi tidak boleh rubah baris.
Lalu sheet A4 ya, A4 itu dia tidak boleh rubah kolom, tapi dia boleh rubah baris kayak gitu ya. Kita kunci di depannya ya. Lalu ini juga sama, B4 juga wilayah kita kunci di depannya. Copy deh ke kanan, lalu copy ke bawah. Lalu untuk memastikan lagi kita total teman-teman, sum kita total untuk memastikan apakah sudah benar atau belum. Oke, kita cek sama dengan sum, kita taruh sini 152 sama 152. Artinya data sudah sesuai dan sudah benar ya. Juga 152. Nah, kurang lebih tutorialnya itu seperti ini ya. Sebenarnya dari data-data ini kita bisa mengambil langkah-langkah untuk analisa dan kita ngambil untuk analisa marketing ya, ke depannya strategi-strategi apa yang akan dipakai untuk meningkatkan penjualan ini, kurang lebih seperti itu. Oke, demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Salam kutoprek tutorial Excel.